Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat tadi adalah surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam keadaan mengeluh. Karakter saya, karakter Anda semua sebagai manusia adalah mengeluh. Wa idza massahu syarru jazua, dan jika mendapatkan musibah akan berkeluh kesah. Mungkin kita bisa menahan, tidak berkeluh kesah, tapi kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, kadang-kadang tentunya kita mengeluh. Kepada orang yang kita juga kita mengeluh. Sambat itu karakter manusia. Ada yang langsung bahkan ketika musuh, Masya Allah, kenapa aku ini, kenapa? Intinya tidak terima atas takdir Allah. Dan jika kita mendapatkan nikmat, ini sebaliknya. Wa idza massahul khairu manu'a, akan menahan atau pelit, kikir. Cuk ngomong sopo-sopo ya mayo. Aku wali rezeki. Kadang-kadang istri kita tidak kita kabari, kadang-kadang teman kita tidak kita kabari, bahkan suami kita tidak kita kabari, karena sifat manusia adalah manu'a, yaitu kikir. Kalau kita mendapatkan kenikmatan tidak diomong-omongkan. Itulah yang terjadi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kecuali orang-orang yang sholat. Nah, ini ayat innal insana khuliqa halu'a itu seperti surat Al-Asr. Allah mengatakan semua manusia itu dalam keadaan rugi. Ini yang dibahas adalah karakter manusia, yaitu karakter mengeluh. Jika mendapatkan kenikmatan, dia pelit. Jika mendapatkan kesusahan, dia berkeluh kesah. Itulah yang terjadi para pemirsa yang dirahmati. Kecuali Allah memberikan, kecuali orang-orang yang taat menjalankan sholat kepada Allah Ta'ala. Kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim daimun. Ketika sholatnya itu dilakukan dengan istiqomah, akan berbuah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada dasarnya semua perintah-perintah Allah itu mempunyai khaus atau keajaiban. Kalau saya mungkin mengatakan mukjizat, tidak mungkin, karena itu adalah milik Nabi. Tapi kalau manusia jika melakukan itu akan mempunyai keajaiban atau karomah atau kemuliaan atau maunah pada dirinya. Lalu apa kemuliaannya? Salah satu buktinya adalah seperti puasa.
Puasa itu kelebihannya jika kita melakukan akan semangat beribadah dan malas menjalankan kemaksiatan, atau dalam istilah kami adalah selalu berbuat ketakwaan kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala. Itu dampak keajaiban dari puasa. Begitu juga zakat. Zakat itu mensucikan, membersihkan pada diri kita. Perlu kita ketahui pada diri kita, pada barang-barang kita itu ada milik orang lain. Arloji kita, handphone kita, mobil kita, rumah kita itu ada sebagian kecil milik orang lain. Dan tubuh kita, kesehatan yang kita miliki, jangan dipikir milik kita semua, tidak, tapi milik ada sebagian kecil milik orang lain. Maka harus kita sedekahkan, kita zakatkan supaya bersih. Yang ada pada diri kita hanya milik kita. Kemudian yang salah satu contoh lagi, haji. Haji juga sama, akan menghapuskan semua dosa yang ada, yang pernah kita lakukan dari lahir sampai ketika haji. Itulah keajaiban haji. Dan yang kita bahas sekarang adalah sholat. Nah, sholat ini meninggalkan sifat halu'ah atau mengeluh. Mengeluh adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Mengapa? Karena itu tidak menerima atas takdir-takdir Allah. Jika kita sholat dengan baik dan istiqomah, akan berbuah. Sholat pada dasarnya bermacam-macam. Yang paling mendasar adalah iqbal, bertemu dengan Allah. Dengan sholat itu kita bisa bertemu dengan Allah. Ketika takbir, ketika ruku, kita ucapkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat asmaul husna, kalimat-kalimat thayyibah kita ucapkan dan diingatkan oleh Allah untuk bahwa kita itu adalah miliknya, bukan milik orang lain, bukan milik makhluk lain, tapi milik Allah Sang Pencipta Al-Khaliq. Sholat pada dasarnya ada bermacam-macam, ada 4 tingkatan besar. Yang pertama adalah iqbal, kemudian yang kedua adalah mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah yang pertama, yang kedua adalah lebih akrab lagi kepada Allah. Yang ketiga adalah manusia itu menjadi khusyuk. Nah, ini ada yang mendapatkan buahnya sholat. Sudah mulai muncul buah-buahnya sholat dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sholat dengan khusyuk, ketika takbir, ketika membaca surat-surat, membaca doa-doa yang kita lantunkan dengan maksimal dan kita pahami artinya, dan seakan-akan Allah di depan kita, maka yang terjadi para pemirsa, kita berdampak pada kehidupan kita yang lain setelah sholat. Kita hingga berpikir, semua akhirnya mengingat kepada Allah, langsung menghadap Allah. Bahkan ketika ke kamar mandi pun kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kita berdoa kepada Allah, mengingat kepada Allah dari godaan setan yang dari perbuatan yang najis-najis itu. Itu doanya di kamar mandi, ketika makan, Allahumma barik lana, selalu kita ucapkan. Itu dampak dari sholat jika kita melakukan dengan khusyuk. Dan yang terakhir adalah lebih dekat lagi kepada Allah. Maka kita akan dalam perjalanan hidup kita hampir-hampir seperti yang ada di dalam Al-Quran. Kita hampir-hampir menjalankan semua perintah Allah dan perintah Rasul kita Nabi Muhammad SAW jika kita sholat dengan tekun dan khusyuk. Dan sholat itu antara sholat satu dan sholat lainnya itu menghapuskan dosa-dosa kita dan mengingatkan kita bahwa semua yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita diingatkan ketika sholat itu. Dan itu menjadikan kita terhindar dari sifat halu'ah. Wa innal insana khuliqa halu'ah. Manusia diciptakan Allah dalam keadaan mengeluh.
Jika kita sholat, maka yang terjadi pada diri kita akan terhindar dari sifat mengeluh atau tidak menerima takdir Allah. Semoga sholat kita yang kita jalankan setiap hari, setiap waktu dalam sehari 5 kali ini bisa berbuah. As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar, menghindarkan dari perbuatan dosa pada diri kita karena kita sholat, tidak mengeluh, tidak sambat, semangat beribadah yang lainnya. Itu dampak dari sholat, menghilangkan sifat haluan. Semoga sholat kita berdampak dan berbuah, menghindarkan sifat haluah, mengeluh dan sambat kepada selain Allah. Sambat kita hanya kepada Allah saja, kepada Tuhan kita, jangan kepada yang lain, akan menjadikan Allah sangat murka, karena termasuk perbuatan yang mengingkari takdir Allah. Demikian ceramah saya, semoga kita semua mendapatkan hikmahnya sholat dengan tidak menjalani perasaan, menjadikan hati kita tidak haluah atau mengeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.